Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Shalom, selamat hari baru. Senang rasanya menyapa jemaat Tuhan lagi dan bersyukur kita punya media yang bisa membuat pelayanan GKNF itu dirasakan setiap hari oleh jemaat Tuhan. Terima kasih atas dukungan jemaat Tuhan juga, sehingga pekerjaan Tuhan di GKNF bisa terus berkembang dan melayani dengan lebih baik. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di kesempatan yang diberkati ini, memikirkan tentang karya dan pekerjaan Roh Kudus. Kita sudah melihat dan belajar bersama-sama bahwa Roh Kudus adalah sang pendamping kita, Parakletos. Kemudian yang kedua, kebenaran yang akan kita renungkan adalah dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kelima yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ini adalah perkataan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada seorang Farisi dan pemimpin agama yang bernama Nikodemus. Dalam sebuah percakapan, Nikodemus mengatakan bahwa Rabuni atau Guru, aku yakin bahwa engkau adalah figur sosok pribadi yang diberkati, disertai dan diutus dari Allah. Lalu kemudian menjawab perkataan itu, meresponi itu, Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat penting yang membuat Nikodemus terbuka pemahamannya berkaitan dengan roh yang melahirbarukan. Dikatakan di sana bahwa kalau seseorang tidak dilahirkan dari air secara fisik dan dilahirkan oleh roh secara rohani, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa pekerjaan Roh Kudus salah satunya adalah melahirkan manusia secara spiritual. Kita semua lahir secara fisik, lahir secara daging, yang digambarkan di sana lahir dari air. Tetapi sayangnya, ketika manusia itu lahir dari daging dan manusia itu jatuh dalam dosa, maka keinginan daging, kehidupan daging adalah kehidupan yang berdosa dan seringkali bertentangan dengan kehendak Allah. Oleh karena itu firman Tuhan sering menggambarkan keinginan dosa itu sama dengan keinginan daging. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara semua, ketika manusia itu berdosa, tinggal di dalam daging, ketika manusia itu hanya lahir di dalam daging, tempatnya adalah di dalam kebinasaan. Karena hidup di dalam daging sama dengan hidup di dalam dosa. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengatakan, kalau seseorang hanya lahir dari air saja, lahir secara fisik, lahir dalam daging manusiawi saja, tidak akan bisa masuk dalam kerajaan Allah, kecuali manusia itu juga lahir secara roh yang merupakan pekerjaan Roh Kudus, sehingga manusia meninggalkan sifat daging, lalu kemudian memeluk dan hidup di dalam sifat roh. Inilah pekerjaan Roh Kudus yang kedua, yaitu melahirbarukan. Lahir bukan hanya dari daging saja, tapi lahir kembali di dalam fitrah, natur atau sifat yang baru, yaitu sifat rohani. Sehingga ketika manusia itu punya pengalaman, bukan hanya lahir secara fisik, tapi lahir secara roh, manusia akan punya hakikat dan sifat serta natur yang baru. 1 Korintus pasal 15 mengatakan darah dan daging tidak akan mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, kecuali seseorang itu lahir baru, punya kebiasaan baru, tabiat baru, sifat baru, natur baru, seseorang itu baru bisa masuk dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara semua, pertanyaan penting untuk kita renungkan adalah, apakah kita sudah mengalami karya Roh Kudus, lahir baru, lahir kembali, bukan hanya lahir secara fisik, tapi lahir dan memperbarui kehidupan kita. Roh Kudus memperbarui kehidupan kita. Apakah kita sudah mengalami pengalaman ini? Kalau belum, ini menjadi tanda tanya besar bagi kehidupan kita tentang kehidupan kita yang akan datang. Ada sebuah perkataan seperti ini. Barang siapa hanya lahir satu kali, yaitu lahir secara fisik saja, dia akan mati dua kali. Mati secara fisik tetapi juga mati secara roh. Tapi barang siapa lahir dua kali, lahir secara fisik tetapi juga lahir secara roh, dia hanya akan mati satu kali. Mati fisiknya tetapi rohnya hidup. Mari berserah kepada Roh Kudus, izinkan Roh Kudus bekerja, memperbaharui kehidupan kita, menerima Yesus secara sungguh-sungguh, dan hidup baru di dalam sifat
di dalam karakter dan natur baru, yaitu kehidupan yang diwarnai dengan hal-hal rohani. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk rahmat dan kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sabda dan kebenaran-Mu termasuk karya Roh Kudus. Biarlah setiap kami mengalami pengalaman ini, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Sekiranya ada di antara kami yang belum punya pengalaman ini, belum membuka hatinya untuk Roh Kudus, belum membuka hidupnya untuk karya Roh Kudus, biarlah Roh Kudus bekerja saat ini, menyadarkan seseorang dan membuatnya menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga karakter yang baru, sifat yang baru dimiliki. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.